Yo guys, kita balik lagi di channel Tori Satsu. Oke, jadi sesuai di judul ataupun thumbnail dari video ini. Jadi di sini kita bakalan bahas sesuai di judul. Jadi di sini kita bakalan bahas yang namanya host di Ultra Series, lebih tepatnya macam-macam atau jenis-jenis host di Ultra Series. Ya, pasti teman-teman semua pasti udah tahu atau istilahnya familiar lah dengan yang namanya host di Ultra Series. Yang dimana ya si Ultraman tersebut meminjam kekuatan atau mungkin bisa dibilang menyamar, terus juga apa ya ya kayak gitulah pokoknya. Yang dimana di sini kita bakalan bahas selengkap-lengkapnya berdasarkan saya sendiri ya, semoga aja ini lengkap dan nggak ada yang kurang lah. Dan kalau misalnya di sini ada yang kurang dalam pembahasan saya atau mungkin teman-teman semua pengen nambahin di kolom komentar, ya silakan tulis aja, jangan segan-segan atau malu-malu lah, oke lah. Karena ya di sini juga mungkin kita bisa berdiskusi bareng, men, asik gila. Oke guys, jadi di list yang pertama mungkin bisa dibilang ini familiar banget bagi kita, soalnya ini mungkin bisa dibilang pasaran banget atau pasaran banget. Ya, human host. Pasti teman-teman semua pasti udah tahu yang namanya human host ini, yang dimana human host itu mungkin bisa dibilang yang paling pasaran di series Ultra. Yang dimana human host itu atau si Ultraman itu meminjam tubuh dari si manusia tersebut atau manusia terpilih ya, yang dimana ya walaupun manusianya ada yang kadang-kadang yang kayak gitu, terus juga ya asal gimana ya, pemberani lah istilahnya dan memiliki keadilan yang tinggi, si Ultraman ya tanpa ragu lagi meminjam tubuhnya tersebut, yang dimana ya dia mungkin merasa aman juga atau mungkin ya merasa cocok lah istilahnya, yang dimana misalnya human host itu ada si Kaito sebagai Ultraman Max, terus juga ada Leito sebagai Ultraman Zero dan lainnya, pokoknya banyak banget. Dan si human host sendiri itu diberi henshin item oleh si Ultraman tersebut, yang dimana misalnya si Kaito diberi Max Spark sama si Ultraman Max, dan mungkin itu juga bisa menjadi sebagai tanda kalau misalnya si human host atau si Kaito tersebut itu sudah dipilih oleh seorang Ultraman, men. Waduh, jadi ya intinya sih kayak gitu. Dan sedikit info kalau misalnya kita ngomongin human host, itu si Ultraman itu nggak terlalu apa istilahnya, nggak sepenuhnya dikontrol oleh si human host tersebut. Kadang-kadang mungkin setengah-setengahnya lah, tapi lebih ke Ultraman sih yang kontrol. Dan mungkin bisa dibilang si human host itu mungkin ya sebagai separuh hidupnya si Ultraman tersebut untuk bertarung ataupun hidup di bumi gitu. So mungkin kayak gitu sih. Oke, next list yang kedua ada human form. Ya, pasti teman-teman semua pasti udah tahu juga yang dimana Ultraman itu bisa menyamar sebagai manusia, men. Waduh, sebagai manusia ya. Yang dimana sering kita sebut sebagai human form atau bentuk manusia dari si Ultraman tersebut. Dan kalau menurut saya ya Ultraman yang bisa mengubah dirinya menjadi seorang manusia itu mungkin bisa dibilang agak jarang juga lah ya. Yang dimana di sini juga saya udah ngeriset kemana-mana. Yang dimana ada Shin Hayata sebagai Ultraman Mbah, terus juga ada Moroboshi sebagai Ultra Seven, terus juga ada Mirai Hibino sebagai Ultraman Mebius, dan juga Kirisaki sebagai Ultraman Toregia. Ya, sejauh ini saya baru menemukan beberapa Ultraman tersebut, yang dimana itu ada empat ya, ada empat, yang dimana ada Mebius, terus Mbah, Seven, dan juga Toregia. Yang dimana saya baru nemu segitu, men. Waduh, emang cukup jarang sih. Oh ya, perbedaan sendiri antara human form dan juga human host itu antara lain adalah sifatnya, men. Ya, sifat. Yang dimana human host itu bersifat tidak selamanya, dan juga kalau misalnya human form itu bersifat selamanya atau ya selama-lamanya lah ya. Jadi mana mungkin kekal lah istilahnya sih kayak gitu. Oke, next list yang terakhir adalah Dunamis. Ya, Dunamis. Pasti teman-teman semua pasti juga udah tahu lah ya, yang dimana ya mungkin teman-teman yang suka nonton seriesnya Nexus pasti udah tahu yang namanya Dunamis. Waduh, Dunamis. Jadi Dunamis ini sistemnya mirip-mirip sama human host, yang dimana si Nexus ya, kita sebut si Nexus aja bukan Ultraman. Jadi si Nexus ataupun Noah ataupun The Next itu memilih seorang manusia juga, yang dimana perbedaannya manusianya itu bukan manusia biasa, men. Mungkin bisa dibilang manusia yang mempunyai keahlian yang mungkin di atas rata-rata dari manusia yang lain. Misalnya ada si Ren, terus ada si Himea, terus juga si Komon dan lainnya. Pokoknya ya ini emang benar-benar manusia yang terpilih, dan juga ini manusia-manusianya itu mempunyai keahlian yang berbeda dengan manusia lainnya, dan juga itu emang keren banget sih, asli keren. Oh iya, yang jadi pembeda juga di antara human host dan juga Dunamis itu
tak lain dan tak bukan adalah di bagian pengontrolan si Ultraman tersebut, yang dimana dikontrol penuh men dengan si Dunamis tersebut, yang dimana kalau misalnya si Nexus itu terluka parah atau misalnya tertusuk lah, atau mungkin ya kayak gitulah yang sadis-sadis lah, itu pastinya dampaknya terkena juga kepada si Dunamisnya. Mirip-mirip lah, mirip banget men, kayak gimana ya, kayak menyatu banget lah istilahnya tubuhnya. Berbeda halnya dengan Human Host, yang dimana Human Host itu terkadang si Ultraman tersebut itu melindungi si Human Hostnya, yang dimana ya kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya, Human Host, Human Form, dan Dunamis itu mereka sendiri mempunyai arti yang berbeda men. Jadi intinya mungkin kita bakalan bahas perbedaannya juga ya. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari Human Host ya, Human Host itu mungkin ya si Ultraman tersebut itu memilih seorang manusia, ya memilih banget, tapi berdasarkan dengan keadilan yang tinggi dari sifatnya men, keadilan yang tinggi. Terus juga pemberani, dan juga ya walaupun ya emang bolon atau ya kayak gitulah, tapi asalkan dua sifat itu ada di manusia tersebut. Dan dari segi pengontrolan Ultraman tersebut itu mungkin bisa dibilang gak sepenuhnya dikontrol oleh si Human Host tersebut, yang dimana ya lebih ke si Ultraman-nya lah, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya di Human Form itu ya teman-teman juga pasti tahu, yang dimana itu si Ultraman menyamar jadi manusia. Dan artinya kondisi dari si Ultraman dan juga si Human Form itu sama persis, sama banget men, sama banget ya. Yang dimana ya kalau misalnya kita nyamar lah ya, nyamar ya pastinya ya kayak gitu. Dan kalau dari segi Dunamis sendiri itu si Nexus, Noah, dan juga Denex itu memilih manusia yang mungkin bisa dibilang ya mempunyai keahlian di atas rata-rata manusia lainnya, yang dimana ya misalnya si Ren itu kan kalau nggak salah ya superhuman, atau ya istilahnya ya bukan manusia biasa ya, contohnya sih kayak gitu ya, istilahnya bukan manusia biasa lah, so ya kayak gitu sih. Dan mungkin ya kayak gitu aja dulu ya bahas-bahas kita tentang Human Form, Human Host, dan juga Dunamis. Dan kalau misalnya teman-teman semua nggak ada yang nggak setuju atau kurang serk itu sama pembahasan saya, ya silakan kalian koreksi aja di kolom komentar ya, karena ya saya juga gak terlalu begitu paham juga. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen nambahin juga ya, misalnya ya bang itu kurang tuh, ini kurang ini kok cuma 3 bang kok cuma 3, ini kurang ini bang, ya kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti saya bakalan baca juga, yang dimana ya kita saling sharing juga sih ya, intinya sih kayak gitu. So oke, jadi like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya bilang sayonara.